Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Nang Muslim Gaul dan Bro Anang Subur SKM EPH. Bro, mari kita bahas tentang kematian dan penuaan pasti terjadi pada manusia. Al-Quran dan Iptek abad 21 itu sudah menyatakan, dan Iptek juga membuktikan bahwa itu bisa dibuktikan secara Iptek abad 21. Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 57. Allah memberi statement. Kullu nafs da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi maksudnya kepada sistem yang Allah tentukan bahwa manusia pasti akan meninggal dunia atau wafat atau mati. Quran surat Zumar 39 ayat 30. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Quran surat Al-Waqiah ayat 60. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Artinya sistem kami itu sangat kuat. Kamu nggak akan bisa keluar dari sistem saya. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafs da'iqatul maut. Wafat, meninggal dunia. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kepada sistem yang Allah tentukan. Begitulah kira-kira. Ini sangat kuat. Quran surat Al-An'am. Malaikat yang diutus mencabut nyawa. Di sini disebutkan, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan kamu diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Luar biasa kan bro? Ya, lanjut aja. Ya bro. Nah, ini ayat-ayatnya surat Al-Anbiya juga ada di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa sering kita bahas bahwa kalau dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur, kita tabulasi, kita buat indeksnya ayat Al-Quran. Inilah roadmap sistem yang Allah SWT rencanakan perjalanan hidup manusia secara garis besar menurut Al-Quran dan hadis. Di sini ada ayat-ayat, di dalam Al-Quran juga ada penciptaan awal manusia dan reproduksi dari generasi ke generasi komponen manusia, khalifah. Di Al-Baqarah ada penilaian yang kita kerjakan perilaku akhlak sebagai balasan hidup di akhirat dan lain-lain. Jadi kita ngikut hidup itu mulai dari alam ruh, kita dihadirkan di alam dunia melalui alam kandungan, dan diakhiri dengan kematian. Ruh dicabut kematian, masuklah ke dimensi alam barzah. Baru nanti terjadi kiamat, hancurnya alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Mana yang hancur? Baru manusia masuk ke alam dimensi akhirat, diawali di padang mahsyar. Dan itu dicantumkan di Al-Quran. Bro, ya Cak, kita akan sampaikan ini satu demi satu. Pasti ini ketemu seperti ini. Padang mahsyar dihidupkan lagi, maka data digital disimpan di langit 7 sebagai perbuatan perilaku kita yang akan dibalasi oleh Allah SWT. Pakai sistem scoring dan penilaian Allah SWT. Layak masuk surga kalau dia berperilaku takwa, dan layak masuk neraka kalau dia perilakunya durjana. Mendolimi diri sendiri, mendolimi keluarganya, mendolimi manusia yang lain, bangsa lain, bahkan dia mendolimin Allah. Itu tercantum dalam Al-Quran. Ya, tercantum. Nanti kita bahas, kita ikuti ya. Seperti yang diketahui bahwa yang diketahui oleh manusia seperti ini saja. Baik, nanti kita lanjutkan pada berikutnya, 2 sesi kemudian, episode selanjutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.